Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Asifa Salsabilat. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah kelas Manajemen Karyawan 2A. Kali ini saya akan membahas materi untuk mata kuliah Kewirausahaan Islam, yaitu membahas tentang mereview jurnal penetapan desa wirausaha dan strategi pengembangannya. Latar belakang dari mereview jurnal ini adalah gagasan melahirkan desa wirausaha merupakan keinginan untuk mengangkat potensi dan keunggulan suatu wilayah yang mampu menjadi penggerak kegiatan perekonomian yang berdampak lebih luas lagi. Karakteristik yang merupakan penarik dan pendorong sehingga tercipta desa wirausaha memiliki dimensi yang luas, melampaui batas-batas potensi sektoral. Artinya itu penciptaan nilai dari potensi dasar atau mentah terjadi di desa wirausaha ini. Tujuan dari review jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebuah desa, yaitu di desa Gunung Malang yang melakukan wirausaha dan bagaimana cara strategi yang mereka gunakan untuk mengembangkan usahanya itu tersebut. Metode penelitian yang diambil yaitu metode ini menggunakan dua metode, yaitu desk research dan field research. Metode desk research dilakukan untuk melakukan studi literatur dan mengumpulkan data sekunder. Studi literatur ini dilakukan untuk menelaah konsep-konsep dari desa wirausaha. Adapun desa sekunder digunakan untuk menelaah data-data terkait desa wilayah desa Gunung Malang. Selanjutnya itu ada field research. Field research ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Ada dua teknik yang digunakan, yaitu ada wawancara dengan tokoh masyarakat desa Gunung Malang. Wawancara ini tatap muka yang berpedoman pada kuesioner terstruktur dan dilakukan dengan 100 orang pelaku UKM di desa Gunung Malang. Penelitian ini kemudian dilakukan di desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor pada periode September sampai Oktober tahun 2017. Kerangka pemikiran penelitian ini diawali dengan penentuan desa wirausaha yang memperhatikan potensi wilayah seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, penunjang, dan jenis usaha yang sudah berkembang. Penentuan desa wirausaha juga mempertimbangkan harapan atau ekspektasi masyarakat dalam mengembangkan dirinya, dan juga mempertimbangkan harapan atau memperhatikan kendala yang selama ini dihadapi. Selanjutnya itu penentuan desa wirausaha juga harus sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Lalu hasil yang didapat dari penelitian jurnal ini yaitu yang pertama ada pengembangan metode penetapan desa wirausaha. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, metode penetapan desa wirausaha mempertimbangkan 3 faktor, yaitu ada faktor potensi wilayah, faktor harapan masyarakat, dan faktor kebijakan pemerintah. Untuk faktor potensi wilayah dilakukan dengan asesmen. Asesmen ini dilakukan dengan menilai potensi sebuah wilayah berdasarkan beberapa parameter dan indikator yang relevan. Setiap parameter ini diberikan bobot sesuai dengan perkiraan besarnya pengaruh atau kontribusi terhadap potensi wilayah. Pengujian penetapan desa Gunung Malang sebagai desa wirausaha dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa desa Gunung Malang memenuhi persyaratan dari kriteria untuk mengembangkan desa wirausaha. Dengan nilai skor yang diperoleh sebesar 5,3 dari total maksimum skor, yaitu 5,7. Aspek yang masih lemah dari penilaian adalah rata-rata tingkat pendidikan penduduk itu yaitu umumnya berpendidikan SMP. Sedangkan hal-hal yang menunjang tingginya nilai skor adalah banyaknya objek wisata yang berada di desa Gunung Malang dan di desa-desa sekitarnya.
Hal ini menjadi peluang dalam mengembangkan sebagai kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang sektor pariwisata. Dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan aparat desa diperoleh informasi bahwa masyarakat di Desa Gunung Malang ini cukup produktif dan kreatif. Selain sebagian besar menjadi petani, mereka umumnya juga mengembangkan produk-produk pengolahan yang walaupun masih dalam skala rumah tangga. Di antara beberapa usaha yang dikembangkan, ada 2 jenis usaha yang cukup dominan, yaitu produk pengolahan bambu seperti tusuk sate, boboko, tampah, bongsang, dan lain-lain, serta produk konveksi. Dari kedua jenis usaha UMKM yang didominasi tersebut, masyarakat Desa Gunung Malang memutuskan untuk mengembangkan produk pengolahan bambu. Sebagai produk utama dalam program pengembangan desa wirausaha, penetapan desa wirausaha di Desa Gunung Malang juga ternyata relevan dengan berbagai program dari kementerian atau pemerintah daerah. Salah satunya adalah pengembangan Desa Gunung Malang sebagai desa wisata dan program pengembangan BUMDes dari Kementerian Desa. Strategi pengembangan desa wirausaha di Desa Gunung Malang ini, penyusunan strategi pengembangan ini disusun berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi. Adapun strategi yang dapat dikembangkannya itu adalah sebagai berikut. Salah satu itu untuk meningkatkan kualitas SDM pengrajin, meningkatkan kualitas alat produksi, mengembangkan kelembagaan usaha, peningkatan kapasitas aparatur desa, pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata, peningkatan kualitas infrastruktur, dan penyiapan masyarakat. Lalu penutupan dari jurnal ini yaitu penetapan sebuah desa sebagai desa wirausaha ini dilakukan melalui asesmen potensi wilayah, penyesuaian dengan harapan masyarakat dan dengan kebijakan pemerintah. Desa Gunung Malang cocok untuk mengembangkan desa wirausaha di Kecamatan Tenjolaya karena pertimbangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki pelaku UMKM yang banyak dengan sumber daya dan sumber bahan baku dari desa sendiri. Yang kedua itu berlokasi di wilayah yang memiliki potensi tinggi di sektor pariwisata. Desa Gunung Malang ini berlokasi di kawasan Gunung Salak Endah dan dekat dengan beberapa destinasi wisata alam seperti Curug Nangka dan Curug Luhur. Yang ketiga memiliki infrastruktur yang baik, terutama jalan yang relatif baik, ketersediaan energi listrik dan sumber daya air bersih. Yang keempat, memiliki jalur trayek angkutan kota yang langsung terhubung ke kota Bogor. Adapun komoditas yang layak dikembangkan sebagai ikon desa wirausaha di Gunung Malang adalah produk hasil pengolahan bambu seperti tusuk sate, boboko, tampah, dan lain-lain. Adapun yang menjadi pertimbangannya yaitu adalah memiliki jumlah pengrajin pengolah bambu yang banyak, sumber bahan baku berasal dari desa sendiri sehingga mampu menghasilkan nilai tambah. Yang terakhir itu pemberian bantuan peralatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas produk, mengintegrasikan program pengembangan desa wirausaha dengan program desa wisata. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.